Bukan sulap, bukan sihir, tadi ada keluar pup gitu. Halo Sahabat Kuliner. Nah, tadi kan kita habis keliling nih di salah satu gudang transitnya SAT Mesin. Ini salah satunya di gudang cabang Tangerang. Cuman karena ini gudang, jadi agak berisik ya, tapi kita akan coba buat gimana biar informasinya sampai ke Sahabat Kuliner semua. Jadi kita udah cek beberapa, tadi Sahabat Kuliner juga lihat beberapa mesin yang paling sering cari orang dan paling unik yang lucu-lucu gitu lah. Salah satunya di sebelah saya. Jadi ini menanggapi pertanyaan dari follower kita yang usahanya burung walet, sarang burung walet, atau yang capek-capeknya botolnya seperti ini, botol kaca. Jadi sarang burung walet bisa lebih awet gak sih kalau di vakum gitu? Ada nggak sih alat buat vakum botol? Nah, kita akan cobain, praktekin aja langsung. Ini DZ350 SAT Mesin. Jadi dia sealnya double seal, sudah double seal. Jadi dia dua seal kanan dan kiri, dan canggihnya dia bisa diaktifkan dua-duanya atau salah satu saja. Untuk lebar seal yang bisa di seal 35 cm, untuk kedalamannya itu 10 cm. Untuk daya yang dipakai sebesar 750 watt dengan tegangan 220 volt ya. Untuk panelnya semua sudah digital, belum touchscreen, masih keypad gini. Cuman dia sudah digital angkanya dan sudah otomatis seperti itu. Apakah benar ini bisa buat vakum botol? Dan seperti apa rasa-rasanya? Kita langsung cobain aja. Cara kerja vakum chamber DZ350 SAT Mesin ini memberikan suplai udara ke dalam kemasan, baik itu kemasan plastik, botol kaca, maupun botol beling melalui rongga-rongga halus di permukaan kemasan. Nah, fungsi hembusan produk ini ke dalam produk untuk membuka rongga-rongga udara di produk, sehingga produk dan makanan akan lebih awet karena bakteri di dalam kemasan berkurang. Nah, Sahabat Kuliner, ini di tangan saya ada botol. Nah, botolnya ini kan bisa macam-macam. Jadi ada botol yang kecil, botol yang gede, Sahabat Kuliner. Nah, buat Anda yang udah pernah nyobain mesin ini, yang udah pernah cobain mesin vakum, udah komen belum di bawah, Sahabat Kuliner? Kalau belum, komen sekarang. Sekarang komen ya. Ada apa gerangan sih kawan? Oke, bagi yang belum tahu, untuk vakum botol itu ada beberapa syarat. Pertamanya, botolnya harus simetris. Jadi harus benar-benar bagus botolnya, rata. Jadi tidak ada bekas-bekas sealnya itu yang kasar. Karena kalau kasar itu bisa membuat dia bocor dan nggak bisa divakum. Jadi botolnya harus yang tebal seperti ini ya. Terus tutupnya pun usahakan yang ini nih, yang ada suaranya gini, yang bisa bunyi. Jadi ada botol yang tutupnya nggak bisa begini, ada yang begini. Saya kurang paham untuk jenis botolnya seperti apa. Cuman sampel yang dikasih ke saya ini bisa jadi contoh buat Sahabat Kuliner semua nih. Boleh tanya ke tukang botolnya atau yang tempat distributor botolnya, cari yang seperti ini, atau tanya langsung ke mereka. Biasanya tahu tuh, biasanya tahu. Saya nggak akan banyak bahas tentang botolnya karena ini botol ini kan customer Sahabat Kuliner bisa cari sendiri. Tapi kalau untuk mesinnya ini penting banget. Kalau botolnya bagus pun, kalau mesinnya tidak cocok ya nggak bisa vakum juga. Kalau mesinnya sudah ada, botolnya nggak pas pun ya nggak bisa juga gitu. Jadi harus diperhatikan waktu Anda beli botolnya. Seperti ini ya. Kita tes ya. Contohnya ini dalamnya sarang burung walet. Saya ada contoh nggak beras atau apa nih? Ini hasil seal yang kemarin pakai mesin saset ya. Jadi kalau Sahabat Kuliner yang belum tahu, silahkan lihat di video-video sebelumnya atau lihat di link di atas ini. Oke. Nah, saat Sahabat Kuliner mau vakum, pastikan botolnya rata, bagus, dan tutupnya tidak cacat ya. Nih, seperti ini cacat nih. Nih, bisa dilihat? Penyok ya. Nah, kalau penyok seperti ini, biasanya vakumnya tidak maksimal. Kita akan buktikan. Tutup yang rapat. Harus tutup yang rapat. Yang ini juga. Oke, kalau udah kita masukin. Jadi karena ini botol, kita nggak usah pakai sealnya. Jadi seal kita nggak pakai, kita nyalain. Ini power. Nah, untuk vakum botol ini, kita butuh vakumnya yang banyak. Jadi ini ada settingannya, ini buat vakumnya, ini buat sealingnya, ini buat coolingnya. Nah, kalau untuk vakum botol, karena dia botol, kita pakainya gede, sekitar 30-40. Ini kita pakai 35. Sealnya karena nggak ada seal, saya pakai 0. Coolingnya, ini yang buat kasih angin udara di dalam. Jadi dia saat dikasih, terus ditarik, seperti itu. Kalau udah tinggal ditutup.
otomatis dia nyedot. Kita akan nunggunya sampai selesai. Nah, sahabat kuliner, sekali lagi, untuk vakum botol, selain mesinnya harus cocok dengan mesin chamber, dia harus botolnya harus botol yang memang khusus buat divakum. Jadi ada botol khusus buat vakum atau botol standar tapi yang dia presisi ya, yang bagus, grade-nya yang grade A dan sesuai dengan tutupnya. Itu yang paling penting. Cus, udah. Nah, sahabat kuliner lihat nggak tadi? Tadi dari dia naik, tadi dia kan naik nih, bunyi. Sekarang sudah nggak lagi rata. Ini udah tervakum. Bisa dilihat bulir-bulir produknya. Jadi produk ini ada bulir udara ini udara-udara yang dari produk nih. Nah, kita mau tahu dia vakum atau enggak? Perhatikan. Bukan sulap, bukan sihir, tadi ada keluar pup gitu. Beneran nggak? Lagi ya. Kita buka. Tuh, pek gitu. Tuh, ada pek gitu. Jadi dia udara dari dalam kosong, pas dibuka kayak soda, pek gitu. Nah, untuk yang cacat nih, ini cacat, ini belum ke vakum. Ini masih bunyi. Nah, ini plong. Kita coba sekali lagi ya. Ini yang cacat ya. Kita coba sekali lagi, tutup dulu, pastikan tutupnya rapet. Nah, sahabat kuliner perhatiin, kalau dia dari vakum, biasanya tutupnya ini jadi dol. Jadi dol, nah biasanya kurang enak buat divakum. Jadi cuma biasa sekali doang. Kenapa dia dol? Karena kan waktu divakum itu kan dia narik terus dia nendang kan. Jadi akhirnya si gigitan aluminium ini kendor. Akhirnya jadi dol. Tapi masih bisa kok. Masih bisa, cuman butuh apa ya? Butuh rasa yang lebih ini. Nah, semuanya saya tutup. Ini masih bunyi ya. Masih gerak ya. Oke. Pertama dia kasih angin udara dulu ke dalam produk, ke dalam botol. Baru sedot sama dia. 5, 4, 3, 2, nih. Siap? Dia otomatis tuh. Kalau udah, dia keluar sendiri. Ini udah ke vakum. Ini percobaan kita yang kedua. Jadi kalau jadi vakum, dia masuk nih, sahabat kuliner. Dia kalau vakum, lebih, apa ya, lebih tahan dari kebocoran. Terus dia bulir-bulir oksigennya ini masih sini nih, yang nggak ketarik. Sebenarnya vakum itu bisa buat lebih awet gak sih? Di vakum itu mau makanan botol ini atau di packing sebenarnya tidak menjamin produk itu lebih awet, sahabat kuliner. Yang menjamin produk lebih awet adalah seberapa banyak udara yang keluar dari produk ini. Karena kan yang bikin produk ini rusak, mau produk cair, produk kering atau produk makanan, umumnya makanannya adalah bakteri. Nah, bakteri itu hidup di udara. Sebagian besar bakteri itu hidup di udara. Jadi, fokus dari mesin vakum ini sebenarnya bukan mengawetkan, tapi membantu udara dalam produk ini yang di dalamnya bakteri itu kesedot keluar. Jadi, akhirnya di dalam ini hampa udara. Nah, kalau sudah hampa udara, dipercaya hasil riset itu membuat makanan lebih awet. Tapi bakteri itu kan akan terus hidup ya. Walaupun udah kosong, tapi kan namanya udara pasti bisa masuk lagi kan. Nah, bakteri itu kalau diteliti itu di atas suhu 6 derajat dia berkembang biak tuh. Jadi kalau suhunya dingin-dinginnya masih tanggung-tanggung dia berkembang biak. Makanya diwajibkan setelah divakum ini dimasukkan ke dalam pendingin, di dalam kulkas minimal. Minimal suhunya di bawah 6 derajat Celcius minimal. Jadi 6, 5, 4, 3, 2. Lebih bagus lagi ya minus sampai minus 18, minus 20. Itu dipercaya, diteliti bakterinya itu tidur, akhirnya dia tidak berkembang biak dan makanan akan lebih awet. Oh ya, sahabat kuliner, untuk harga unit ini DJ350 SAT mesin ini dari harga 11 jutaan, mereka sedang harga promo di harga 8,8 juta. Jadi buat sahabat kuliner yang mau silahkan aja hubungin nomor di bawah ini, kontak person di deskripsi, atau langsung kepoin aja Instagramnya @satmesin atau mesinkamu.com. Banyak banget yang nanya, wah kalau gue divakum produk gue pasti awet dong gitu. Enggak ya, jelas ya, sekarang sahabat kuliner udah tahu ya. Nah, untuk yang botol ini kita tes. Ini kan sengaja nih saya ngomong lama biar tahu bisa ke vakum berapa lama sih. Ini kurang lebih saya udah bahas kurang lebih berapa? Ada 2 jam, 2 hari. Lama, kita tes ya. Perhatikan, ini yang membedakan. Tipis banget. Jadi kalau di vakum dia, kedengeran nggak?
ada bunyi pok gitu. Nah ini yang rusak yang saya bilang, yang penyok. Kalau ini nggak ada rasanya lagi, ini masih bunyi, udah nggak ada rasanya lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu Sobat Kuliner. Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan informasi buat Sobat Kuliner. Bagaimana Sobat Kuliner dapatkan manfaat dari video ini? Kalau memang dapat, share video ini biar teman-teman Sobat Kuliner yang belum tahu, mungkin butuh informasi jadi tahu. Dan kalau Sobat Kuliner ada yang kurang jelas, silahkan komen di bawah ini. Saya Andreas pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.